Berikut kami sampaikan tata tertib pedoman pelaksanaan pada hari ini. Acara ceramah dan doa kebangsaan ini dilakukan secara hybrid. Bagi para undangan yang hadir secara virtual, mohon dapat memastikan kamera dalam posisi menyala dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Mohon dapat mengikuti acara dengan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Tengah Kiai Haji Taj Yassin Maimun. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA Narukan Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ibu Nur Haida. Jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Heru Kristiana, Bapak Husen, Bapak Rizwinandi, Bapak Ahmad Hidayat, dan Bapak Tirta Segara. Para pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA Narukan Rembang, para deputi komisioner, pejabat, dan insan OJK yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang pada acara ceramah dan doa kebangsaan dengan tema Merawat Persaudaraan Kebangsaan pada hari ini, Jumat 19 November 2021. Hadirin sekalian, dapat kami informasikan bahwa walaupun acara ini dilaksanakan secara hibrid, namun kami telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaannya. Dan seluruh undangan yang hadir secara fisik telah melakukan tes swab antigen dengan hasil negatif. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wala salamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, atau yang kita panggilan akrabnya dengan Gus Baha, yang pada hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita bisa menggalang ya kebersamaan, persatuan, kesatuan warga insan OJK. Nah, Gus Baha, yang kita ini dirilai 4.000 ya, seluruh pegawai OJK termasuk pejabat tingginya ya. Dan juga terima kasih ya, yang kami hormati juga Bapak Haji Taj Yassin ya, atau yang Gus Wagub ya, selaku Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang juga kita harapkan bisa, mudah-mudahan bisa join ya, menjadi narasumber atau pembacaan doa dalam pembacaan doa. Yang kami hormati juga Ibu Nur Haida, Wakil Ketua Dewan Komisioner yang bergabung secara virtual. Selamat siang Bu Nur. Dan juga anggota Dewan Komisioner yang kita harapkan bisa join semua ini, Gus Baha ya. Ya, tapi kebetulan yang bisa tergabung dalam Vikon hari ini Pak Ahmad Hidayat
ini anggota Dewan Komisioner Encat untuk Ketua Dewan Audit. Ya, jadi kita sebenarnya punya 2 perwakilan dari ex officio Kementerian Keuangan, Pak Suhasil, dan juga dari Bank Indonesia, Pak Dodi Budi Waluyo. Ada Pak Heru Kristiana yang in charge perbankan, ada Pak Husin yang in charge pasar modal, ada Pak Risminanji in charge untuk lembaga keuangan non-bank termasuk asuransi, ada Pak Tirta Segara yang in charge edukasi masyarakat dan pelindungan konsumen. Jadi lengkap ya, insya Allah mudah-mudahan bisa tergabung dengan Vicon ya. Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan para pengasuh Ponpes Tahfizul Quran ya, Rembang ya, diantaranya Zaimul tadi Gus Umam, tadi sudah sempat ngobrol, sempat ketemu, ya, dan juga beserta tokoh-tokoh pesantren lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu, dan juga kita rekan-rekan dan para insan OJK yang hadir di sini. Gus Baha, kita ini kebetulan karena prokes jadi kita nggak bisa banyak-banyak ini. Ya, ini ada Pak Aman Santosa, ini Mbak Reksonya Jawa Tengah ya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini OJK wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Pak Anto Prabowo, ini sekjennya lah ya, sekjen OJK lah ya. Dan juga Pak Sarwono ini Human Resource, jadi pembinaan umat inilah yang bertanggung jawab. Dan ini ada Ketua Asosiasi Pegawai OJK ya, ini persatuan pegawai dia lah yang mewakili. Dan ini kebetulan kita hari ini Gus Bah, ini dalam rangka ulang tahun OJK ke-10. Jadi OJK umurnya baru 10 tahun ya, tapi udah akil balik gitu kita. Nah, udah akil balik ya. Ya, bahkan ada yang udah setengah tua kita. Nah, ini Pak Sotar. Pak Sotar ini ketua panitia, dan ini banyak sekali ya kita rekan-rekan OJK ya. Dan pertama-tama alhamdulillah puji dan syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga atas lampahan dan rahmatnya kita bisa bersama-sama pada hari ini untuk hadir sowan ke Gus Baha ya, untuk tentunya kita mendapatkan pencerahan dan doa ya tentang bagaimana kita merajut persatuan kesatuan kita, kebangsaan kita ya, lingkup OJK maupun nasional ya, karena OJK ini kan juga mempunyai tugas bagaimana merajut persatuan kesatuan meskipun dalam rangka tugas-tugas OJK ya. Tentunya salawat dan salam insya Allah senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga, sahabat, kerabat, ya, sehingga handetolan serta para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau dan seluruh sahabat dan kerabatnya kita mendapat syafaat di akhir hayat nanti ya. Dan mudah-mudahan tentunya kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dan semoga kelak ini bermanfaat untuk kita semua. Gus Baha, Gus Wagub, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ya, kita patut disyukuri Gus Baha di tengah-tengah pandemi yang tentunya kita sudah semakin meredah ya, berkat upaya keras dari kita semua bersinergi pemerintah seluruh lapisan masyarakat sehingga COVID ini sudah sedikit membaik, tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh jumawa, tetap harus waspada ya, sehingga pertemuan kita pun hari ini masih menggunakan prokes kesehatan ya. Dan ini segalanya ya, COVID ini merubah segalanya, tapi ada berkahnya juga ya. Ya merubah segalanya ya, biasanya kita silaturahmi secara fisik bisa lebih banyak, sekarang harus kita kurangi ya. Dan juga akhirnya pasti berimbas kepada ekonomi yang tadinya bisa belanja nggak bisa belanja nih Gus ya, terbatas belanjanya ya. Yang tadinya bisa kita melakukan haul besar-besaran ini terbatas ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita tidak mengurangi manfaat dari kita semua, kita tetap bisa silaturahmi meskipun dengan prokes terbatas, tapi kita bisa menjangkau teknologi ini dengan 4.000 orang.
yang pada saat kita menghadirkan fisik 4.000 orang itu nggak pernah bisa. Ya, berarti kantornya harus tutup ini guys. Ya, tapi dengan sekarang dengan teknologi bisa lah. Ya, dan juga kami bagaimana kita merajut persatuan ini penting karena COVID ini tidak bisa pemerintah sendiri Gus. OJK juga turun gunung dan bahkan ini langsung Pak Presiden menginstruksikan ya, OJK supaya bisa memfasilitasi, memvaksin pegawai dan seluruh pegawai sektor jasa keuangan. Ya bank, asuransi, pasar modal semua divaksin. Habis itu memfasilitasi vaksin nasabahnya. Jadi pabrik-pabrik buruh mana? Karena apa? Karena memang kalau nggak begitu nggak cepat. Mengandalkan Dinkes sendiri bisa, tapi tetap tidak cepat. Terlambat ya, sehingga ini merupakan upaya kita bersama. Inilah yang kita sebut bagaimana bukti nyata kita merajut kebersamaan, persatuan, kesatuan dalam bagaimana menjaga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini ya. Tanpa itu sulit, betul-betul sulit, dan bahkan TNI, Polri seluruhnya turun gunung untuk mempercepat itu. Nah bahkan kita sampai oke lah, ini siapa lagi di kampung mana lagi yang belum divaksin, mana daftarnya, kita coba kita sengkuyung untuk kita vaksin. Nah ini semangat itu sudah ada ya. Lantas dan alhamdulillah ini ya akhirnya sudah bagus. Sekarang ini 60% penduduk Indonesia sudah divaksin Gus. Yang vaksin pertama, 40% vaksin kedua. Akhir tahun target Pak Presiden 70% harus sudah divaksin. Akhir tahun ini Desember. Makanya ini terus kita lakukan. Sehingga nanti masyarakat di sekitar sini kalau belum divaksin, Pak Aman dilihat daftarnya aja mana yang belum divaksin. Ya, ini Pak Aman ini kalau memvaksin ke seluruh Jawa Tengah ini. Ya. Lantas dan ini tentunya sinergi dengan Dinkes dan dengan semuanya. Lantas juga bagaimana kita dalam kondisi yang begini tetap kita bisa membantu masyarakat yang perlu kita bantu, terutama masyarakat UMKM Gus. Kita tahu ya korporasi besar kalau UMKM-nya nggak jalan, barangnya dijual siapa yang beli. Ya. Kalau korporasi besar memerlukan supplier barang-barang, ya, kalau UMKM-nya nggak bisa memproduksi barang, korporat suppliernya siapa? Jadi ini ekosistem ekonomi ini tidak bisa terlepas dari UMKM. Dan penduduk kita 272 juta orang, ini sebagian besar bahkan angkanya 99% itu related UMKM. Nah sehingga pemerintah, ya, OJK, seluruh pemangku kepentingan fokus bagaimana UMKM sebagai soko guru dalam pembangunan ekonomi kita. Ya. Sehingga Pak Presiden memberikan instruksi program pemerintah tahun 2024 kredit, ya ini tugas OJK jadinya. Kalau udah namanya kredit OJK meliriknya. Jumlahnya persentasenya harus 30%, luar biasa untuk 2024 ya. Sehingga kita harus bekerja keras Gus untuk berkaitan dengan membangun persatuan kesatuan ini, diantaranya terkait dengan tugas OJK ya mengembangkan melalui UMKM. UMKM itu ada yang menengah, ada yang tinggi, ada yang kecil, dan OJK selalu memfasilitasi untuk masyarakat UMKM mendapatkan pembinaan, bukan hanya pembiayaan Gus. Pembinaan agar masyarakat UMKM ini bisa bekerja, pembiayaan yang sangat murah ya. Nah, dan syariah ya. Dan juga produknya dijual dengan platform digital. Jadi produknya bisa dijual dalam negeri, luar negeri dengan platform digital. Sehingga kita mensinergikan ini. Makanya bagaimana merajut kebersamaan ini penting di UMKM. Jadi masyarakat kecil, ya pengusaha besar, ya penjualan dengan online, yang startup, ya apapun namanya, mau OVO, Gojek, Tokopedia, dan OJK punya platform sendiri yang kita stimulit non komersial namanya UMKM. Jadi dibina iya, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ya misalkan di sini contohnya kalau ada ibu-ibu ya siang hari nggak ada pekerjaan, gampang banget.
Kita bantu mesin jahit, yang itu mesin jahit sekarang kan murah Gus ya. Yang kecil, teknologi tinggi, ya pembiayaannya melalui bank wakaf mikro, ya saya rasa di sini belum ada bank wakaf mikro ini ya, belum ada. Yang ada di Rembang itu di pesantrennya Gus Mus ya. Ya dan ini kita cita ke sini itu karena Covid aja Gus, kita sudah lama pengen ke sini dan rasanya kalau nggak datang fisik nggak afdol Gus. Jadi hari ini saya hadir fisik ini diantaranya bagaimana kita nanti ke depan ini bisa membantu masyarakat di sekitar sini ya. Dan ini pembiayaannya sangat murah ya, syariah melalui bank wakaf mikro, ekuivalennya 3% setahun, ya, 3% setahun. Nanti kita didik apa saja, mau nyongket, mau jahit, ya yang tadi habis itu bekerja sama dengan perusahaan besar, pengumpul, ya eksportir baju koko, ya eksportir kopiah, ya dikasih gambar, dikasih bahan, silahkan jahit aja, habis ini itu dikumpulkan di pengusaha besar tadi untuk diekspor. Dan ini semuanya komunikasinya bisa dengan teknologi. Ini sebagai contoh, tapi produknya bukan hanya itu. Nah ini sehingga UMKM pemerintah menyediakan 285 triliun dana untuk disalurkan UMKM dengan tadi yang ekuivalen net-netnya karena ada subsidi 6%, ada subsidi nya 3%, 99%, net-netnya sekitar 3%. Nah, itu adalah upaya-upaya kita merajut kebersamaan dalam tugas OJK ekonomi, ya kaitannya dengan UMKM, digital dan pengusaha besar untuk ekspor. Ya. Nah, dengan cara demikian tadi COVID mereda, kita UMKM kita ini, insya Allah pembangunan ekonomi bisa pulih, Gus. Ya. Dan tentunya ini OJK mempunyai peran penting untuk menjahit ini, ya antara pengusaha kecil, pengusaha besar dengan teknologi. Gus Baha, Gus Wagub dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah sehingga pada hari ini kita hadir di sini tentunya untuk lebih memberikan keyakinan dan mempererat dan merajut kebersamaan kita, persatuan kita antar umat, ya baik OJK maupun seluruh pemangku kepentingan dan tentunya kepada masyarakat ya. Dan untuk itu sehingga tema OJK yang ke-10 ini Gus Baha adalah bagaimana merawat dan meruat. Nah ini bahasa Jawa nih, merawat dan meruat tali dan jaring persaudaraan dan persatuan bangsa. Ya. Persaudaraan dan persatuan. Ya, kalau saudara-saudara dari saudara ini ya kan harus jadi satu ya. Atau dalam bahasa kerennya ukuah watoniyah. Nah ini bisa dikupas lebih lanjut nanti tentunya sama Gus Bahaya. Sehingga kita mempunyai persaudaraan yang tinggi, persatuan yang tinggi, kebersamaan yang tinggi sebagai umat Allah SWT, dan insya Allah kita terdorong untuk mengulurkan tangan dengan ikhlas kepada siapapun tanpa maksud yang tersembunyi. Ini penting, tanpa maksud yang tersembunyi, kita ikhlas, tulus dari hati yang dalam, tidak ada agenda, ya apalagi masa pandemi ini semua lagi susah. Ayolah kita merajut dan meruat kebersamaan dan persaudaraan kita. Ya. Dan insya Allah dengan kita menjadi pribadi-pribadi yang menebar kebaikan, menebar keberkahan, dan manfaat bagi semua. Insya Allah ya, kita akan menjadi orang-orang yang disayang Allah, yang mendapat syafaatnya. Ya. Menjadi makhluk yang mulia, sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, khairunas anfauhum linas. Ya, ini artinya sangat besar. Ya. Kita menjadi bahasanya menjadi manusia yang ikhlas dan sadrah. Enggak tahu bahasa di sini. Sadrah itu bahasa Jawa yang pas lah. Jadi manusia yang sadrah, ya, udah ikhlas ya. Dan ini tentunya banyak hal yang mungkin harus kita barangkali pahami dan rasakan dengan hati maknanya, Gus Bahaya. Gus Baha, Gus Wagub, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya. Nah, tentunya kami ini semua upaya kita ini Gus Baha tidak ada afdol, tidak lengkap kalau tanpa doa. Jadi upaya ikhtiar kita tadi yang saya ceritakan
doa tetap harus. Ya. Semakin banyak doa, semakin afdol. Dan doa itu akan lebih afdol kalau dilakukan pada saat yang sunyi, yang kita bisa berkomunikasi, bermunajat kepada Allah, yang tidak ada gangguan apa-apa. Yang biasanya Allah SWT juga Rasulullah memberikan keteladanan kita untuk sholat malam dan juga bermunajat, berdoa. Ya, ini juga. Jadi doa adalah harus kita lakukan. Ya. Jadi untuk kesempatan ini Gus Baha, Gus Wagub, ya Bapak Ibu sekalian, kita semua bersama para tokoh lintas agama berhimpun dalam kebersamaan dalam rangka hari ulang tahun OJK ini, berzikir, bermunajat, melantunkan doa, dan juga tentu saja bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita diberikan jalan, dilindungi, dituntun, diberikan ridhonya, ya untuk menjadi orang-orang yang Allah SWT cintai, ya diberikan jalan yang baik dalam segala urusan dan segala tujuan kita, hidup kita di dunia dan akhirat, ya. Semoga dengan kita melakukan doa secara khusyuk dan ikhlas, ya, yang nanti insya Allah nggak tahu nanti apakah oleh Gus Baha langsung ataukah nanti nggak tahu Gus Wagub apakah ada, ya nanti monggo aja kami ngikut, ya, sehingga ini akan memberikan keyakinan kita dan keikhlasan kita, ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan sebagaimana upaya kita yang kita harapkan tadi, mendapatkan jalan yang terbaik yang diridhoi Allah dan bermanfaat buat kita semua, ya. Dan juga tentunya kita dapat menjalankan tugas dengan baik, Gus, ya dalam masa pandemi ini. Alhamdulillah ekonomi kita sudah bisa membaik, ya sudah tumbuh, ya kita 3,51%, yang normal biasanya di atas 5, Gus, ya tapi kita masih punya waktu, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa 4,5%, more or less, ya. Ya memang belum seperti pada saat normal, tapi tahun depan insya Allah sudah mulai normal. Sektor keuangan alhamdulillah stabil, ya terjaga dengan baik, ya berkat kerja dan tadi keguyuban kita antara OJK dan juga industri keuangan, sehingga kita bisa bersama-sama bagaimana merancang agar sektor keuangan ini dan melaksanakan dengan baik, ya. Dan sampai saat ini kita terus UMKM akan kita upayakan akan menjadi sokoguru ekonomi kita, Gus, ya. Tentunya sebelum mengakhir sambutan ini, ya kami atas nama pribadi Gus Baha, Gus Wagub, dan atas nama segenap anggota Dewan Komisioner mengucapkan matur nuwun dan apresiasi, ya kepada Gus Baha dan Gus Wagub yang berkenan hadir bersama-sama kita di sela-sela kesibukan Gus Baha, kami tahu, ya, dan untuk memberikan tausiah dan tentunya untuk memimpin doa kepada kita semua, ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual, ya, dan tentunya kepada seluruh panitia kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kebetulan ini juga hari Jumat, jadi hari berkah, Gus, ya, jadi insya Allah doa kita insya Allah akan lebih makbul. Akhir kata, semoga ikhtiar kita dan upaya kita bersama ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan tentunya kita semoga kita akan diberikan perlindungan dan diberikan ridhonya untuk menjalankan semua kegiatan kita. Amin ya Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama ceramah kebangsaan dengan tema Merawat Persaudaraan Kebangsaan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA Narukan Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Semua Dewan Komisioner OJK yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, Bapak Ibu Wakil Ketua, Ibu Nur Haida dan semua anggota, Kepala Regional Jawa Tengah, Bapak Aman Santosa, tidak lupa teman kami, Gus kami, Kiai Haji Tas Yasin, semua teman-teman yang ikuti virtual, salam kebangsaan, salam semua. Ini diminta ngaji ya Pak, merawat persaudaraan kebangsaan. Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non-Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya, rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, nah itu yang melahirkan konflik. Nah harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya, saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau OJK ya, kalau nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan, itu satu piring ternyata kenyang. Gitu. Minum satu gelas ya sudah puas. Ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup. Gitu. Kalau tidur gitu ya, tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena eman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar 1 cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya gitu. Di kamar mana ya? Kalau miskin kan enak. Sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah. Karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik, karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang enggak senang kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi tidak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks. Gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh ya punya berkah sendiri. Gitu. Tapi jangan musuh yang sampai nikah menembak itu enggak berperadaban. Gitu.
Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Coro Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilaporin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, ngata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak dijawab serius. Berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerjasama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya mangan ramangan kumpul, yuk tambah suwe tambah goblok itu, tambah lama tambah goblok itu. Baru gara-gara terlalu cocok kan. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin nggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang ke sana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu nggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau nggak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, itu enggak usah ngerayu Gatot Kaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah, mereka enggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti gitu. Nah wali itu gitu, kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu, bapak saya, Kiai Haji Nur Salim, itu paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya, ketua RT sudah bangganya Masya Allah. Dia punya motor satu sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya ada cantik, ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng yang merasa paling ganteng di dunia. Saya dulu ya iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri saya ada presiden. Presiden merasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawadhu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas. Tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbo. Tapi senengnya, nggak disuruh seragam, sudah seragam semua. Saking senengnya. Iya, bangga banget ya, bangga banget. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia, berKTP Indonesia sudah harus seneng. Tidak gampang, orang punya negara itu tidak gampang. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika, di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen, sudah di Indonesia, itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau saling memberi kontribusi. Saya sering punya analogi ya.
Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai. Kata saya ya semuanya punya plus minus, tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai kata saya. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja ajaranya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya, suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya ada SAR, saya ada tim SAR gak perlu menolong. Gitu. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank gak perlu ngasih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin, tetangga kamu Anda mampu, ya tolong saja. Tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi sampai ada plakatnya, terus baru dibantu. Itu selak mati. Nah, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat, misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya kiai. Tapi kalau ada kuliah, nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung. Dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil, karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu cara etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan ada etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua dan kalau Anda haji seperti ini pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana, saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu, babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda, bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang, karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya, banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, sanak famili, mereka pulang, mangan ramangan kumpul, ya ada, alhamdulillah ada yang kelaparan. Kenapa ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan, orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat urusan makan itu sepele, sehingga mereka pulang ya ikut Pak D-nya, Pak Lek-nya, ikut Mbahnya, itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokokan, ya tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih katanya. Kalau tidak, jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Nah, khawatir saya kalau
saya pernah baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hayatul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Tapi kebaikan masif yang nggak boleh hilang adalah kebaikan yang nggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan tidak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya Satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarganya. Sehingga kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunane Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama ya orang-orang nganggur di pertigaan-pertigaan itu. Ini rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya itu. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu nggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili, bukan saling merasa paling superior. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama, di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah Gus Yasin rawuh. Mau biar jajar Pak Ketua, dia di situ ada. Oh mau di. Mari Gus. Jangan tetap di mana itu. Ya saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajmukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya nggak ada apa-apa yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim. Atau sebaliknya non-Muslim, bosnya Muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya Muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana itu kerja di pabrik mana, ternyata pemiliknya non-Muslim, juga sebaliknya non-Muslim di instansi apa, pemimpinnya Muslim. Mulai dulu kan ya baik-baik saja. Justru karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian baik. Ketahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan apa, petani yang lugu-lugu yang nanam padi, barokahnya itu stok padi itu banyak. Begitu juga mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang, dan kalau itu didolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus nggak mau kerja di situ. Sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Sebelum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial. Sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya turun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk
memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Lah dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya. Kalau anak saya terlantar ya salah saya. Kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin menyalahkan menteri sosial misalnya. Setiap ada apa nyalahkan menteri terkait. Itu hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Jadi negara ini tidak mudah chaos dengan kultur menyalahkan pihak lain. Betapa baiknya agama ini. Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya ini mendolimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Saya kalau guyon itu sering begini. Teman-teman kita yang satu kampus atau satu pondok atau satu kampung, itu kalau kaya itu pasti jadi sumber disalahkan. Misalnya Anda punya teman yang dulu sama-sama miskin, tahu-tahu jadi bupati atau gubernur. Terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000. Gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100.000, pantasnya ya utang modal 100 juta. Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman dekat ternyata nggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Dia SDM-nya hanya ketua RT gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan berdasar kapasitas dia tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang itu tidak boleh melebihi batas SDM-nya. Orang itu tidak boleh melebihi batas apa? SDM-nya. Kadang-kadang kita sama ketika anak kita terlantar bilang di Pak D sugih ya ora nyafaati, punya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak memberi. Jadi tidak menyalahkan dirinya tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajmukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alika bi khosayati nafsik wada angka amrol amah. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain. Dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, orang nggak punya uang, ini tanggung jawab Menteri Keuangan. Kalau miskin tanggung jawab Menteri Sosial. Kalau ada jalan rusak tanggung jawab PU. Oke, secara hukum kenegaraan misalnya mereka berkewajiban tugas itu. Tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah dengan seperti itu enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu. Barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu kalau tadi berkali-kali saya ngomong. Ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu.
Ya baguslah dia merdekakan saya. Dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya. Tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu. Jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Ini katanya nuakan saya apa-apa diputuskan sendiri, ada usah seperti itu ya biasa aja. Jadi kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang lain. Terus kedua, bahagia dengan dirinya tadi. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia, itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu-lucu dan jadi gampang hidup itu. Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong makan satu piring juga sudah kenyang. Terus dia menghitung orang sampai kaya raya itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Tapi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampaian, Gus. Ingin beli mobil kesampaian, ingin beli pesawat kesampaian. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu. Misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja enggak kesampaian. Tetap aja ada enggak kesampaian. Kadang-kadang, wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya enggak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya enggak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Dan dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang enggak sama. Misalnya orang jadi raja Arab Saudi, ada aja enggak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya tidak ada yang demo, tidak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota jadi ya tidak gampang kesampaian. Nah, kemudian dia berpikir lagi. Saya ulang lagi ya, dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan. Ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya nggak punya apa? Atasannya. Tapi intinya itu bagi saya semua itu harus dikawal oleh hukum. Jadi melakukan perintah Allah itu nikmat. Sehingga Anda misalnya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah nggak ada batasannya. Makanya kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu karena nggak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah nggak kesampaian karena yang dimegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya
Kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian enak itu. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung. Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia kok kakean syarat ya. Makanya saya sering bilang, kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Kebetulan orangnya itu jelek. Saya bilang, kalau kaya yang repot kamu. Kenapa Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, katanya. Wah, kalau gitu miskin aja Gus. Iya kan, sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan rumah, tapi Anda, katanya. Nah, maksudnya ini ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini, bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalahkan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar itu, tidak cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dialog yang akan langsung dipandu oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso. Mimpin dialog, Pak. Untuk dialog. Dua aja. Oke. Terima kasih. Mohon maaf tadi kami lagi ada berdialog kelas tinggi tentang mensyukuri apa yang kita punya. Nah, itu tadi kan situ kan ya. Jadi tadi apa yang disampaikan kepada Gus Baha tadi, ya, Gus Wagub itu falsafahnya tinggi. Falsafahnya tinggi. Apa kita bisa mensyukuri yang kita punya? Ya. Jangan, ya memang orang tadi kan tidak pernah puas. Ditakdirkan manusia itu memang tidak pernah puas. Ya. Tapi bagaimana kita bersyukur apa yang kita punyai ini, inilah yang pemberian Allah. Pasti ini sudah seadil-adilnya. Ya. Dan kita insya Allah kalau kita bersyukur dan melakukan apa yang kita lakukan dengan batas kepuasan yang terukur oleh kita, ya, ini insya Allah kita akan mendapat berkah. Ya. Bahkan sebenarnya kalau berkah yang melimpah itu doa kita, keinginan kita, ya itu pasti insya Allah diberikanlah sama yang Maha Kuasa. Ya. Toh itu ini luar biasa. Terima kasih Gus Baha, Gus Wagub. Ini tadi sudah kita mulai. Ya. Ini terima kasih bisa rawuh. Nah, rasanya ini suatu hal yang luar biasa. Kita juga bisa ketemu dalam temanya ulang tahun ke-10 OJK, Gus Wagub ya. Tadi kita bilang meskipun kita baru 10 tahun kita udah akil balik ini, Bang. Malah udah ada yang setengah tua ini kita ya. Jadi ibarat ilmu atau ibarat umur itu pengalaman udah
tidak diragukan lagi lah ya, terutama dalam hal bagaimana kita menjalankan tugas-tugas ini. Oke, terima kasih sekali lagi Gus Baha, Gus Wagub atas rawuhnya. Ini mungkin kita buka untuk berdialog. Dialog. Ini kebetulan ada Bu Waka, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK bersama kita dalam Vikon, dan juga ada Pak Ahmad Hidayat, ya. Ada Pak Tirta, welcome Pak Tirta sudah hadir. Ya, Pak Tirta Segara ini adalah anggota Dewan Komisioner in charge untuk edukasi dan perlindungan konsumen. Ini penting, ini bagaimana membina masyarakat. Ya, ini Pak Tirta ini porsinya, terutama masyarakat yang nasabah kita. Oke, kita coba kita kasih kesempatan pertama kepada Bu Waka kalau ada yang mau ditanyakan atau Bu Waka bisa, monggo Bu Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang kami hormati, Gus Baha yang kami hormati, dan juga Gus Wagub. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan tausiah atau tausiah pada siang hari ini, dan tadi sangat bermanfaat Gus Baha. Jadi beberapa yang saya pahami bahwa kelihatannya enteng sekali kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan juga apa yang kita dapatkan selama ini, karena memang tadi semuanya adalah milik Allah. Saya sedikit ingin mendapatkan pencerahan lebih lanjut Gus Baha. Pertama tadi Gus Baha juga mengatakan bahwa masing-masing itu ada porsinya lah katakan ya. Jadi dari Kiai juga, para Kiai juga ada porsinya ya untuk di masyarakat, dan kemudian ada juga bagian katakanlah pemerintah atau kita yang bekerja di pemerintahan juga ada perannya, fungsinya untuk bangsa kita ataupun untuk kehidupan kita di. Sama dengan kita, ketika saya disuruh mimpin Gubernur Jawa Tengah mendampingi Mas Ganjar, saya nggak akan berebut posisi sama Mas Ganjar karena saya harus melengkapi. Jadi Mas Ganjar yang tidak dilakukan apa ya itu yang saya lakukan. Seperti begitu juga sebaliknya. Jadi ini saling melengkapi sehingga perjalanannya itu indah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan izin saya memimpin dengan agama Islam. Untuk yang agama selain Islam silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khuzainallahi nura wa takunu lana walil mu'minin alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma nas'aluka ya ilahana an taj'al hadzal balad Indonesia khasaya wa aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wafiq ya ilah ana qa'idana ya Allah lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ba'ad ya Allah anna al-munafiqin waj'al kaidahum ya Allah fi nuhurihim. Allahumma ij'al tadbirahum tadmiruhum ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ahmal Indonesia ya Allah wa nusami ya Allah qaidul urdun ya idul Indonesia ya Allah min kulli su'. Allahumma man arada Indonesia ya Allah su'an faradu kaidihim ya Allah fi nahrihi ya Allah. Allahumma nas'aluka ya ilahana an taj'alana mimma yuhibbuka wa yuhibbu rasulika wa yuhibbu ibadika as-salihin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aslih ahwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ya ilahana fi hadzal munasabah fi hadhihi ilahana al-balaya wal waba wal zalazil wat ta'un wasuyul al-mukhtalifati wal fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an biladina hadha khasah wa sairil buldanil muslimina amah. Allahumma aminna ya Allah, Allahumma aminna ya Allah, Allahumma aminna ya Allah fi biladina Indonesia khasah ya Allah wa fi sairil buldanil muslimina amah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-10 OJK. Semoga balik sebelum usianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa kebangsaan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om santi, santi, santi om, namo buddhaya dan salam kebajikan. Foto bersama.